Bacaannya diambil dari Yeremia 23 ayat 16 sampai dengan 22. Yeremia 23 ayat 16 sampai dengan 22. Apakah sudah ketemu? Ya. Yeremia 23 ayat 16 sampai dengan 22. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan menyampaikan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista aku, Tuhan berfirman, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Lihatlah badai Tuhan, mukanya yang berkobar telah keluar. Pusaran angin puting beliung menerpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia melaksanakan dan mewujudkan rancangan hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus nabi-nabi itu, namun mereka langsung pergi. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam musyawarahku, mereka akan mengabarkan firmanku kepadamu, membawa mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatannya yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman kita pada malam hari ini diambil dari Pak Hani ya. Judulnya sesat. Pagi-pagi istri saya lihat, lagi nggak judulnya sesat. Karena dia belum membaca apa isinya. Jadi kebetulan istri saya lagi di Cikarang, jadi nggak bisa untuk dia dibaca pada malam hari ini. Ya, kalau kita menelaah kata sesat menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di kandungan Pak juga tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sesat itu tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, keliru, menyimpang dari kebenaran. Nah, puji Tuhan malam hari ini Bapak Ibu tidak tersesat karena bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Ya. Karena bisa menemui tempat ini sehingga Bapak Ibu tidak tersesat. Nah, ada banyak faktor kenapa kok Bapak Ibu bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Karena Bapak Ibu sudah mengetahui tempatnya dan sudah mengetahui dan pernah ke sini. Nah, pertanyaannya bagaimana bila kita belum pernah ada di suatu tempat, kita harus mencari tempat yang baru. Kita harus ada acuan atau harus ada tujuan untuk mengetahui alamat tersebut. Misal Bapak Ibu lagi mau ke Mojokerto, misalnya mau ke Mojokerto, pasti Bapak Ibu akan lihat sekarang kan ada media GPS ya, ada Google Map. Di GPS alamat Mojokerto Gang Buntu misalnya, oh ketemu di GPS, langsung Bapak Ibu enak bisa menuju ke sana dengan selamat. Nah, bagaimana bila kita tidak punya petunjuk? Bagaimana bila kita tidak punya acuan untuk kita menuju ke tempat tersebut? Kita mungkin mengingat zaman dulu ya Bapak Ibu, sebelum ada teknologi sekarang GPS ataupun Google Map. Zaman dulu kalau kita nyari alamat, sama, kita juga nyari GPS, tapi bukan global position system, tapi boleh penduduk sekitar. Ya, kita nyari penduduk sekitar. Pak, alamat ini di mana? Oh, di sana Pak. Dengan lurus, belok kiri, kanan, sudah sampai. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Meskipun zaman dulu sama zaman sekarang, kalau kita tidak tersesat, harus punya acuan, harus punya tujuan, harus punya alat untuk kita bisa mengacu tempat tersebut, supaya kita tidak salah jalan. Nah, kalau nyari alamat, nyari tujuan enak ya Bapak Ibu, kita ada alat itu. Bagaimana bila arah hidup kita, gitu ya? Bagaimana menentukan kemana kita akan mengambil jalan? Saat kita pagi hari buka mata, iya aku nanti mau kemana ya, gitu kan?
Kita mungkin sudah punya reng-rengan perencanaan ya. Oh, saya nanti mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Ya. Oh, nanti saya mau bekerja pakai kendaraan ini. Nah, mungkin hanya dengan patokan itu kita bisa menjalani hidup. Tetapi saat kita menjalani sungguh-sungguh kehidupan ini, kita bisa mengajak bahwa iya, kita nggak tahu jalan ya, kita nggak tahu arah hidup yang harus dijalani oleh kita sehari-hari. Nah, puji Tuhan pada malam hari ini kita Bapak Ibu hadir di tempat ini untuk kita beribadah, untuk kita bisa mencari jalan untuk acuan hidup kita agar tidak tersesat. Nah, melalui firman Tuhan Yeremia 23 ayat 16 sampai 22 ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita punya acuan, punya pegangan untuk kita tidak tersesat. Nah, di ayat yang ke-21 saya membacakan lagi ya. Aku tidak mengutus nabi-nabi itu, namun mereka langsung pergi. Mereka tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nah, di sini dikatakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang sebetulnya mereka tidak disuruh atau tidak berdasarkan firman Tuhan, tapi menyampaikan hal-hal yang didengar oleh umat, sehingga banyak umat yang keliru, banyak umat yang tergerus atau terpengaruh oleh nabi-nabi palsu tersebut. Nah, kita mau analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia kita pekerjaan ataupun dunia keluarga, di kehidupan kita sehari-hari ada banyak dalam tanda kutip nabi-nabi palsu. Apa itu Pak nabi-nabi palsu? Yaitu suara-suara yang kita dengar atau suara-suara yang kita acuh yang itu tidak benar sumbernya. Ya, ada banyak sekali, apalagi kalau di dunia pekerjaan kita kan tantangan demi tantangan, tekanan kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada banyak kata-kata ataupun mungkin terbesit dalam pikiran kita, wah ini kayaknya enak ya kalau kita ngintip sedikit lah uang perusahaan. Kan nggak ada yang tahu. Biasanya yang gitu, ini sudah budaya kerja, budaya perusahaan. Saya beberapa juga melihat budaya-budaya seperti itu. Oh, enak sekali. Ini belum waktunya kerja, kita ngopi-ngopi dulu. Nah, itu kan agak mencuri waktu kerja. Padahal harusnya, terutama yang sales ya, biasanya harus visit ke customer, nanti saya ngopi-ngopi sih, nah, kan bos nggak tahu, kan nggak ada yang memantau. Mungkin itu memang budaya kerja, tetapi itu kalau lama-lama kita gunakan sebagai acuan kita akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena lama-lama perusahaan akan bangkrut dan juga berimbas kepada diri kita. Kita akan di-PHK. Nah, apalagi kalau ketahuan nggak benar pasti akan di-PHK. Nah, Pak, kalau begitu bagaimana yang benar? Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Yang benar adalah kita harus punya acuan, yaitu acuan akan firman Tuhan. Dari bacaan yang kita baca pada malam hari ini, dari ayat 16 sampai 22, Tuhan mengajarkan bahwa acuan ataupun patokan yang harus kita gunakan adalah firman Tuhan. Acuan atau tolakan ya, acuan atau panduan kita untuk menjalani kehidupan adalah firman Tuhan. Kita baca nomor ayat 16. Kita mau membaca ayat per ayat ya, karena di sini Tuhan mengatakan ayat 16 dulu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan menyampaikan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, di ayat 16 kita belajar bahwa semuanya harus berasal dari mulut Tuhan, berasal dari firman Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu di Warung Apung setiap pagi Bu Sekretaris selalu mengirimi pancangan air hidup ya. Nah, biasanya kalau kita bangun tidur kan setelah berdoa kan pasti nyari HP ya.
Masih HP, buka HP pertama, sudah firman Tuhan luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Sekretaris yang rajin yang rajin setiap pagi ngasih panjangan hidup ya. Tapi ya gitu, jangan sampai salah tulis ya, apalagi menghapus. Nah, nanti ketutup sama stiker-stiker nanti ya. Kalau tutup stiker nanti nggak bisa terbaca pandangan hidupnya ya. Bapak Ibu, maksud saya adalah setiap kali kita bangun pagi, kita di ayat 16 dikatakan harus mendengarkan dulu firman Tuhan, harus patokan memulai hari dengan firman Tuhan. Karena itu ya tadi, yang saya sampaikan di awal tadi. Karena sebelum kita memasuki dunia aktif kita, dunia kerja atau dunia segala macam, akan banyak tantangan dan godaan dan tekanan yang akan kita hadapi. Kalau kita menggunakan dengan akal pikiran kita dan menggunakan mungkin skill profesional kita, wah gampang itu, pokoknya iso lah, pokok iso lah gitu. Nah, kalau kita tidak mendasarkan kepada firman Tuhan, maka nanti ujungnya akan buruk. Makanya di firman Tuhan disampaikan jangan mendengarkan suara-suara nabi palsu atau suara-suara yang kita dengar yang tidak berdasarkan akan firman Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan untuk awal kita memulai kehidupan kita agar kita tidak tersesat. Sama seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk kita tahu arah jalan harus ada buku panduan, harus ada acuan atau GPS tadi. Nah, kalau kita tidak tersesat dalam hidup, maka firman Tuhan mengatakan harus berdasarkan kembali kepada apa yang keluar dari mulut Tuhan ya. Yang kedua, yang ayat 17, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista aku, Tuhan berfirman, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nah, ini masih menurut di ayat 16 tadi. Ayat 16 tadi kan dikatakan bahwa suara-suara itu, suara-suara nabi-nabi palsu atau suara-suara yang tidak berasal dari Tuhan. Di ayat 17, suara-suara itu kadang-kadang membawa kenikmatan, kadang-kadang menyampaikan sesuatu hal yang isinya itu manis. Dikatakan, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista aku firman Tuhan, kamu akan selamat. Gak apa-apa, gak sesuai firman Tuhan, kamu loh pasti akan selamat. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita diperhadapkan hal-hal yang kelihatannya manis, tapi ujungnya malapetaka. Jangan tertipu oleh janji kesuksesan yang palsu. Banyak orang dalam bekerja maupun kehidupan kita sehari-hari hanya demi pangkat ataupun demi gaji kita menghalalkan segala macam cara. Hasilnya tidak akan baik. Saya ambil contoh, beberapa ada klien saya itu yang Pak, pokok itu gampang Pak, asalkan kita bayar itu semua lancar. Saya bilang enggak Pak, kalau sekarang aturannya harus ini gitu ya, harus membuat ini. Wah Pak, gampang itu terus auditornya dikasih tips saja. Nggak bisa Pak, Bapak kalau meskipun ngasih tips ke auditor, tapi kan ada bukti audit. Nah itu ya nggak bisa diganti, itu ya nggak bisa ditutupi. Wah enggak Pak, gampang Pak. Ya udah, akhirnya apa? Akhirnya dia ngasih, tapi bukti perbaikannya tetap ada. Loh ya kan Pak, Bapak meskipun ngasih maupun tidak ngasih, ini tidak akan merubah situasi. Mending nggak usah ngasih seturut apa yang terjadi, tapi benar gitu. Oh iya Pak gitu. Nah ini sedikit cerita yang itu mungkin kita banyak alami ya. Jadi kadang-kadang banyak kita yang menggampangkan suasana, menggampangkan situasional. Biasanya saya itu bisa loh Pak untuk lancar untuk urusan itu biasanya, tapi kalau sekarang tidak bisa Pak, harus ada begini. Nah di ayat 17 ini Bapak Ibu mengajarkan kita, selain kita tidak mendengarkan suara-suara yang tidak baik tadi, juga kita jangan tergiur akan janji tersebut. Kuncinya kembali lagi ke ayat 16, harus berdasarkan acuan kita, yaitu firman Tuhan. Nah sedikit saya cerita, saya coba analogikan dengan perjalanan kalau kita ke suatu tujuan. Kalau saya itu pernah ke Jakarta naik Grab
jam 12 kebetulan. Dan naik dari motor ke suatu daerah, sopir Grabnya bilang, Pak, ini enaknya lewat mana ya Pak? Aduh, saya nggak tahu Pak, saya bukan orang sini, gitu. Saya bukan orang sini. Oh ya udah Pak, kita ngikut Google Map aja ya Pak. Ya Pak, silakan. Gitu. Kan saya nggak tahu. Ya Pak, oke, ikuti Google Map. Sudah lewat-lewat, nggak enak. Pak, kok lewat gang tikus, gitu, gang kecil-kecil. Lebih kecil daripada kalau ke Kupang, lebih kecil lagi. Oh benar Pak, ini sesuai dengan Google Map Pak. Sesuai dengan Google Map Pak. Oh iya dah. Kok saya nggak enak, semakin lama kok semakin kecil. Akhirnya benar, masuk ke rumah orang. Masuk ke rumah lalu. Waduh, gimana ini Pak? Ini kan sesuai Google Map, ya Pak, sesuai Google Map, tapi buntu terus gimana? Terus gimana Pak? Nggak ngerti. Gimana caranya? Ya kita tanya orang yang tahu. Jangan acuannya Google Map saja. Oh iya, terus tanya, ternyata benar harusnya di Google Map ini nggak salah. Di seberangnya gini, tapi harus belok dulu kan gitu, harus belok dulu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya mau sampaikan yang tadi bahwa selain kita menjaga yang nggak benar, kadang-kadang itu gampang Pak, enak, lancar. Tapi ingat, harus ada kembali acuan yang benar, gitu ya. Jadi harus mempertimbangkan acuan yang benar. Acuan yang benar dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-18. Ini yang penting Bapak Ibu, selain kita acuan kita adalah firman Tuhan, yang ke-18 adalah sebab siapakah yang hadir dalam musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya. Nah, ayat yang 18 yang diajarkan supaya kita tidak tersesat adalah hadir selalu dalam hadirat Tuhan. Salah satu contohnya adalah di setiap ibadah. Nah, ini di dalam ibadah kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini sehingga kita mendapatkan pencerahan, sehingga kita mendapatkan petunjuk. Jadi selain dari firman Tuhan, kita juga hadir di dalam setiap ibadah ataupun di dalam setiap ibadah ataupun hadirat Tuhan setiap hari. Sehingga kita memulai hari dituntun sepenuhnya oleh kehendak Tuhan. Supaya kita siap di dalam menghadapi, isikanlah waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab di tengah kesibukan kita. Mintalah bimbingan Tuhan setiap kali kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja, betul ya Bapak Ibu ya? Dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kita mendengar banyak perang di sana di sini, ada yang memprediksi, oh ini bukan dunia perang dunia perang dunia ketiga, ada yang bilang gitu. Nah, banyak hal yang mungkin dunia tidak sedang baik-baik saja. Harga yang tidak pasti naik turun pengangguran banyak, orang tidak baik-baik saja. Nah, karena kehidupan kita tidak sedang baik-baik saja, maka kita harus mencari yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu kembali ke firman Tuhan dan kembali ke Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan sajalah yang mencipta kehidupan kita bisa mendapatkan pedoman hidup. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja, maka kita harus berintegrasi dan setia kepada Tuhan dengan mendengarkan suara Tuhan. Kita bukan hanya mencapai kesuksesan duniawi, tapi juga beroleh berkat rohani dan damai sejahtera yang sejati. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dapat renungkan bersama malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan kami untuk kami terus kembali ke firman Tuhan dan kepada Tuhan sebagai pedoman hidup kami, agar kami mendapatkan kepastian, mendapatkan pedoman dan tidak membuat kami ragu, membuat kami gelisah dalam setiap mengambil keputusan, dan juga supaya kami tidak tersesat. Ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih.
Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Yesus kan Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti.